Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita bertemu kembali dalam rangka diskusi terkait mengenai pembelajaran kita tentang kurikulum ya. Minggu yang lalu Bapak telah menjelaskan terkait mengenai pemahaman kurikulum ya. Sekarang pertemuan yang berapa? Pertemuan yang kedua ya, terkait mengenai konsep dan dasar kurikulum. Terkait konsep dan dasar kurikulum ya. Sebetulnya sudah dibahas oleh teman-teman semuanya ya, secara mendalam terkait bagaimana terkait mengenai definisi kurikulum. Bahwa tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kita ya, yang presentasi bahwa definisi kurikulum di sini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Ya, dalam proses pendidikan di sini kurikulum jadi sebuah aturan. Ya, karena di dalam kurikulum itu ya, yang pertama ada tujuan mau kemana pendidikan kita. Kemudian di dalamnya ada misi, ya, yang memunculkan sub-sub nantinya di dalamnya, dan juga ada bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa belajar. Di situ ya. Kemudian cakupan kurikulum. Kurikulum tidak hanya mencakup mata pelajaran yang di dalamnya, yang masuk ke dalam isinya, ya, tetapi juga meliputi segala pengalaman belajar yang diperoleh siswa di bawah bimbingan sekolah. Ya. Kemudian apa tujuan kurikulum? Kita harus tahu ya, bahwa kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan tentunya ya, keterampilan ya, aslinya dan sikap yang dibutuhkan. Nah, itu salah satu ya tujuan kurikulum. Nah, kemudian apa komponen kurikulum? Jelas di dalam komponen kurikulum itu yang pertama adalah tujuan. Ya. Kurikulum harus memiliki tujuan yang sangat jelas dan betul jelas, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus. Apa tujuannya? Untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Ya. Sebuah sistem pendidikan ya, perlu adanya penunjang dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran. Nah, apa yang harus dijadikan landasannya? Itu dulu, itu yang menjadi acuannya. Kemudian yang kedua adalah isi. Materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa yang disesuaikan dengan tujuan kurikulum dan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi ketika nanti ya kalian semuanya ya sudah masuk ke dalam ranah pendidikan ya, karena di dalam pekerjaan itu ya teman-teman semuanya akan menjadi salah seorang guru ya. Nah, di dalam sebuah proses pembelajaran, acuan yang akan dijadikan sebuah pedoman dalam pelajaran itu adalah kurikulum nantinya. Ya, nanti akan diberikan oleh masing-masing guru peserta. Nah, kita lanjut. Ya. Kemudian metode. Yang ketiga metode. Cara atau teknik penyampaian materi pelajaran agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Ada di dalam kurikulum nanti dijabarkan. Ya. Apa metode yang cocok dalam sebuah proses pembelajaran? Apakah metode ceramah, gitu kan, atau diskusi, ya, atau metode-metode yang lain yang dapat memberikan motivasi belajar di kelas ya, terhadap kebutuhan siswa ya. Kemudian selanjutnya adalah progresi kurikulum. Ya. Pastinya dalam sebuah kurikulum harus memiliki fondasi sebagai dasar. Ya. Nah, apa dasar fondasi kurikulum? Yang pertama adalah filosofis. Ya.
yang sangat jelas. Seperti agrarianisme, realisme, pragmatisme atau rekonstruksianisme. Itu pasti ya harus. Ya. Kemudian yang kedua, sosiologis. Kurikulum di sini ya harus mempertimbangkan kebutuhan, harapan, dan tuntunan masyarakat agar dapat mencetak lulusan yang sesuai dengan kebutuhan sosial. Dan sudah dijawabkan oleh kita yang mempresentasikan tadi ya bahwa misalkan ya sekarang ini adalah zamannya teknologi ya, banyak di SMK ya siswa yang belajar di SMK itu sebetulnya dia memiliki sebuah tujuan. Ya, apa tujuannya? Agar ketika lulusan dari SMK itu ya bisa langsung untuk kemudian kerja. Nah, tujuan dalam berbagai bidang pengetahuan harus diakomodasi dalam pengembangan kurikulum. Ya. Kemudian yang kedua jelas tadi ya yang disampaikan oleh rekan kita kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus disusun kebutuhan dan harapan masyarakat akan lulusan yang berkualitas. Ini pastinya. Ya. Kemudian karakteristik tadi pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan kemampuan, minat dan kebutuhan peserta didik. Ya. Kemudian kebijakan pemerintah, peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pendidikan di sini menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum. Jadi faktor politik ini sangat penting, ya, dan itu sangat berpengaruh dalam pengembangan kurikulum. Ya. Kemudian kita lanjut langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama analisis kebutuhan. Di sini, ya. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan peserta didik, masyarakat dan pemerintah terhadap kurikulum. Ya. Kenapa harus menganalisis kebutuhan peserta didik atau masyarakat ya? Dan kemudian juga pemerintah. Karena kita di Indonesia itu ya memiliki beraneka ragam budaya. Nah tentunya itu sangat berpengaruh. Ya. Apa kita harus menyamakan ya, di dalam proses kegiatan pembelajaran? Ketika berada di dalam sebuah desa, misalkan di daerah yang kecil, ya, yang tertinggal jauh, gitu kan. Nah, tentunya di sini di dalam pengembangan kurikulum harus menganalisis kebutuhan agar sasaran tujuan proses pembelajaran itu ya berjalan dengan baik, dan sesuai apa yang diterapkan oleh masyarakat, peserta didik, dan juga pemerintah. Kemudian yang kedua, rumusan tujuan. Rumusan tujuan kurikulum yang akan dicapai, baik tujuan umum maupun tujuan khusus jelas ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, desain kurikulum. Nah, merancang dalam mengadakan pengembangan kurikulum. Yang kelima ada model pemecahan masalah. Perubahan sosial merupakan dasar model pemecahan masalah, di mana prosesnya model ini melibatkan seluruh pihak untuk sama-sama terlibat, yaitu peserta didik, wali murid, dan pihak sekolahnya sendiri. Dan nomor 6 ada model Robert Rogers. Model Rogers merupakan buah hasil pemikiran dari Charles Rogers, seorang ahli psikologi. Ia berpandangan bahwa manusia sebenarnya memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, yaitu ia memiliki hambatan dalam pengembangannya. Manusia secara individu membutuhkan orang lain agar dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam dirinya itu. Nomor 7 ada model terbalik. Model ini memiliki nama lain yaitu tabas inverted yang diciptakan oleh Hilda Rabak. Pengembangan kurikulum pada umumnya bersifat deduktif, yaitu menyusun sistem dan melakukan evaluasi dari pelaksanaan. Tabak berpendapat bahwa metode ini kurang cocok dan bisa memberikan inovasi. Tabak mengenalkan metode pengembangan yang diawali dengan pencarian data dan percobaan teori-teori yang ada, kemudian diimplementasikan. Yang terakhir ada prinsip perkembangan kurikulum. Dalam perkembangan kurikulum ada 7 prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. 7 prinsip tersebut adalah: 1. Kurikulum disusun berdasarkan prinsip untuk menentukan potensi dalam diri peserta didik agar dapat mencapai kemampuan terbaiknya. Yang kedua, memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam mulai dari agama, sosial budaya, adat istiadat, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Yang keempat,
berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya, setiap pelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikannya yang berkelanjutan sampai tingkat yang lebih tinggi. Yang keenam, kurikulum disusun agar manusia dapat belajar sepanjang hayat. Hal ini dimaksudkan agar manusia tidak berhenti untuk mempelajari hal-hal baru yang berguna untuk kehidupan dan perkembangan zaman. Yang ketujuh, kepentingan nasional harus seimbang dengan kepentingan daerah. Maksudnya tidak boleh ada tujuan yang berbenturan antara pihak sesuai dengan kita berusaha untuk menunjukkan jenjang pendidikan masih ada ilmu yang kita pelajari. Menurut saya menyiapkan usahanya gitu. Ya. Jadi kan tentang sekolah menengah kejuruan. Berarti konsepnya itu kan kita mempelajari kejuruan apa. Saya memilih teknisi motor. Berarti kan kita prinsipkan ada pengembangan teknologi motor. Berarti kan ada negara mengatur kurikulum supaya mempelajari teknisi motor kan secara pengembangan zaman. Ketika sepedanya kan awal masih di hotel, kemudian kan pakai starter. Setelah starter itu adalah perkembangan zaman. Jadi itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya diadakan kurikulum itu harus diadakan yang kurikulum. Makanya diadakan yang kurikulum supaya sistematis dalam perkembangan zaman. Baik, ada kalian yang bertambahkan? Oke, kita langsung ke yang kedua. Jadi pertanyaan yang keduanya, kurikulum sudah banyak berubah, apa saja faktornya dan yang mempengaruhi? Kalau kurikulum sendiri pasti banyak yang berubah seiring berjalannya waktu, yang menyesuaikan dengan kebutuhan sosialnya, ekonominya, teknologinya, dan bahkan tadi yang sudah dijelaskan ini ya, ilmu pengetahuan juga gitu, itu mempengaruhi banget. Faktor-faktornya pertama ada kebutuhan industri, kemajuan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai sosial itu. Iya, betul. Saya juga mengetes yang dikasih juga menyesuaikan dengan kebutuhan juga sama perkembangan zaman juga. Ada lagi yang bertambahkan? Boleh menambahkan? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya diskusi kita pada saat ini. Silakan materi untuk closing ya di depan. Terima kasih sudah memperhatikan dan sudah bertanya juga semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, kita kembali ya, mudah-mudahan ya teman-teman semuanya sehat selalu ya, jangan lupa terus belajar di rumah karena perkuliahan itu hanya sebatas apa ya istilahnya ya untuk lebih dalam